Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan pada pagi hari yang berbahagia ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena kita sebagai seorang manusia yang memang diciptakan oleh Allah SWT untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan ibadah terkadang berupa menjalankan perintah dan terkadang berupa menjauhi larangan. Dan kita semua akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan tugas tersebut. Apakah selama di dunia kita benar-benar melaksanakan tugas sebagai seorang hamba Allah, beribadah kepada Allah, tunduk dengan syariatnya, ataukah tidak demikian? Dan di sana ada balasan bagi orang-orang yang melaksanakan tugas tersebut dengan baik, dan di sana ada siksaan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan tugas ibadah tersebut dengan baik. Dan orang yang melaksanakan tugas tersebut dengan baik hanyalah orang-orang yang merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Yang dia merasa di dalam setiap gerak-geriknya, tingkah lakunya, ucapan lisannya, dan bahkan apa yang ada di dalam hatinya yang dia pikirkan, merasa diketahui, merasa diawasi, dilihat dan juga didengar oleh Allah SWT. Inilah orang yang akan melaksanakan tugas ibadah tersebut di dunia ini dengan baik. Karena Allah SWT dialah yang telah menghendaki untuk tidak dilihat di dunia ini, tapi Dia Maha melihat. Dialah yang bil ghaib. Manusia di dunia tidak melihat Allah SWT, dan Allah SWT dialah yang Maha melihat. Oleh karena itu penting bagi kita semuanya untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain, mengingatkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla dialah yang Maha mengetahui, dialah yang Maha melihat, dialah yang Maha mendengar, Maha mengawasi apa yang dilakukan oleh manusia di dunia ini. Inilah pembahasan tentang muraqabatullah. Lebih tepatnya merasa diawasi oleh Allah SWT. Itulah arti dari muraqabatullah. Dan Allah SWT
telah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui segala sesuatu, dan dialah yang As-Sami', yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat, ya'lamu ma yaliju fil ard wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang maha mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit, dan dialah yang bersama kalian dimanapun kalian berada. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha melihat apa yang kalian kerjakan. Tidak ada yang samar bagi Allah. Apa yang masuk ke dalam bumi berupa biji-bijian, air, mayat, atau yang keluar dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan, tambang, yang turun dari atas maupun yang naik ke atas, tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah yang bersama kalian dimanapun kalian berada, di rumah, di kantor, di rumah sakit, di masjid. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah SWT yang bersama kalian, yaitu dengan ilmunya, dimanapun kalian berada. Allah SWT juga mengatakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'an wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan idh tufiduna fihi. Dan tidaklah engkau dalam sebuah keadaan sendiri atau dalam keadaan bersama orang lain, dan tidaklah engkau membaca Al-Quran dan tidak mengamalkan sebuah pekerjaan kecuali kami menyaksikan apa yang kalian lakukan ketika kalian mengamalkan pekerjaan tersebut. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wala fis sama'. Tidak ada yang samar dari Rabbmu, meskipun sesuatu seberat dzarrah, semut yang kecil, yang kalau kita letakkan di jari kita, kita tidak merasa mengangkat sesuatu. Tidak samar bagi Allah sesuatu pun, baik itu yang ada di bumi maupun apa yang ada di langit. Wala asghara min dzalika wala akbara illa fi kitabim mubin. Seandainya di sana ada yang lebih kecil dari semut atau lebih besar dari semut, tidak ada yang samar bagi Allah SWT. Dan semuanya berada di dalam kitab yang nyata. Dan Allah SWT juga mengatakan, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Innahu alimun bidhatis sudur. Dan kalian merahasiakan ucapan kalian atau mengeraskan ucapan kalian, maka Allah SWT maha mendengar. Sesungguhnya Allah SWT dialah yang maha mengetahui apa yang ada di dalam dada-dada manusia.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah SWT dialah yang berada di atas, dialah yang maha tinggi. Tapi Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu yang ada di bawah, yang ada di bumi ini, maupun yang berada di atas sana. Orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia akan mendapatkan banyak manfaat. Dan sebuah masyarakat, anggota keluarga, sebuah komunitas, seorang yang memiliki profesi, pekerjaan, kalau masing-masing dari mereka merasa diawasi oleh Allah Rabbul Alamin di dalam melaksanakan tugasnya, di dalam ibadahnya, maka kita akan merasakan kesejahteraan, keamanan, ketentraman dari tingkat yang paling bawah, suami dan juga istri, anak dan juga orang tua, sampai level yang paling tinggi. Orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT, dia akan profesional dalam melaksanakan tugasnya. Di mana saja dia berada, dalam keadaan sendiri, tidak ada di sana pimpinan, tidak ada di sana direktur, tidak ada di sana pengawas, dan merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia akan melaksanakan tugasnya sebaik-baiknya. Dia sadar ini adalah amanah, ini adalah perjanjian yang harus saya tunaikan, dan Allah SWT akan menghisab, Allah SWT akan menghitung, akan meminta pertanggungjawaban dari saya di hari kiamat. Dan mengingat firman Allah SWT, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, dan mereka adalah orang-orang yang menjaga amanat, menjaga perjanjian-perjanjian yang mereka lakukan bersama orang lain. Dia sebagai seorang bendahara, tugasnya bagian keuangan, menjaga amanah, bagaimana uang yang masuk dan uang yang keluar tercatat, terkontrol, sampai kepada orang-orang yang memang berhak, dan dia sadar bahwasanya dia akan diminta pertanggungjawaban bukan hanya di dunia oleh manusia yang penuh dengan kekurangan, tapi lebih besar daripada itu, dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Orang yang diberi pekerjaan seperti kita, misalnya seorang da'i, ketika dia merasa diawasi oleh Allah SWT dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas ilmu yang dia dapatkan, maka dia akan tergerak untuk menyampaikan ilmu, bersabar dalam menyampaikan ilmu, dan berusaha untuk amanah. Jangan sampai menyampaikan kepada umat sesuatu yang salah, jangan sampai menyandarkan kepada agama ini sesuatu yang bukan termasuk agama ini. Ini tanggung jawab seorang da'i, tanggung jawab seseorang yang
dia menyampaikan agama ini kepada manusia. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati masing-masing dari mereka akan ditanya oleh Allah SWT. Seorang dai yang dia tidak merasa diawasi oleh Allah atau lemah muraqabahnya, dikhawatirkan dia akan berbicara tanpa ilmu. Yang penting orang yang ada di depannya tidak mengetahui, akhirnya dia pun berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia pun menyampaikan agama ini tanpa ilmu, karena dia merasa atau lemah muraqabahnya kepada Allah SWT. Seorang yang dia berprofesi sebagai seorang yang melayani manusia, melayani masyarakat di dalam keamanan, di dalam kesehatan. Demikian pula dia kalau memiliki muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia pun akan profesional di dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut. Ini bukan kehidupan yang tidak ada kehidupan setelahnya. Dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT atas pekerjaannya. Apakah dia menggunakan pengetahuan dan ilmu yang sudah dia dapatkan dengan baik dalam melayani masyarakat, dalam membantu di bidang kesehatan mereka? Apakah obat yang disediakan atau diagnosa yang dilakukan ini sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan prosedur? Apakah di sana ada, apakah dia sudah menyampaikan yang terbaik, solusi yang terbaik bagi orang tersebut? Maka di sini perlu as-sidq, kejujuran, dan juga merasa diawasi oleh Allah SWT. Seluruh dari kita apabila di dalam pekerjaannya merasa diawasi oleh Allah SWT, maka dia akan profesional. Dan ketika profesional, maka yang merasakan tenangnya hidup, ketentraman hidup adalah semua masyarakat. Seandainya pihak keamanan merasa diawasi oleh Allah SWT, seorang dai merasa diawasi oleh Allah, seorang dokter merasa diawasi oleh Allah SWT, seorang bendahara, seorang guru, mahasiswa atau siswa, semuanya merasa diawasi oleh Allah, maka semuanya akan merasakan ketenangan dan juga ketentraman. Masing-masing takut kepada Allah SWT. Innallaha yuhibbu min 'abdihi idza 'amila 'amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah SWT mencintai dari hambanya apabila dia mengamalkan sebuah amalan, kemudian dia profesional di dalam mengamalkan amalan tersebut. Kemudian yang kedua, tentunya orang yang merasa diawasi oleh Allah SWT, selain dalam masalah dunia dia mengambil faedah, juga di dalam menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah SWT, maka dia akan baik, akan maksimal
ikhlas dan berusaha untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita datang bangun sebelumnya di pagi hari ini, kemudian mengambil air wudu, bergerak menuju masjid, melakukan salat subuh, kecuali karena masing-masing dari kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Kita malu datang waktu di mana Allah SWT mewajibkan kita salat subuh, sementara kita dalam keadaan masih terlelap di dalam tidurnya. Sehingga kita pun masing-masing datang ke sini. Kenapa kita datang ke sini? Karena merasa diawasi oleh Allah SWT. Di lain waktu kita tinggalkan perzinaan, kita tinggalkan riba, kita tinggalkan tabarruj, membuka aurat di depan yang bukan mahram, karena kita merasa diawasi oleh Allah SWT. Kalau bukan karena merasa diawasi oleh Allah SWT, niscaya seseorang akan bermalas-malasan melakukan sebuah amal ibadah, bahkan mungkin dia meninggalkan ibadah tersebut karena lemahnya dan kurangnya dia merasa diawasi oleh Allah SWT. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang tidak merasa diawasi oleh Allah atau kurang muraqabahnya kepada Allah SWT, maka dia telah memiliki sifat di antara sifat-sifat orang munafik. Yang merasa diawasi oleh manusia tetapi tidak merasa diawasi oleh Allah SWT. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan tentang sifat mereka, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka menyembunyikan diri mereka dari manusia dan tidak menyembunyikan diri mereka dari Allah. Jadi ketika mereka solatnya karena manusia. Sehingga kalau solat zuhur, asar, maghrib, mereka datang. Karena kelihatan zaman dulu, siang hari siapa yang tidak datang ke masjid dan siapa yang datang kelihatan. Tapi kalau sudah datang waktu solat isya, subuh, dalam keadaan gelap, tidak dilihat oleh manusia, maka mereka bermalas-malasan untuk melakukan solat subuh dan juga solat isya. Itu yang paling berat bagi orang-orang munafik. Karena apa? Karena mereka tidak merasa diawasi oleh Allah, tetapi hanya merasa diawasi oleh manusia. Kemudian di dalam sebuah hadis disebutkan adanya orang-orang yang lemah imannya ketika dia tidak bersama manusia dalam keadaan sendiri, dengan mudahnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan disebutkan dalam hadis bahwasanya Allah SWT akan menjadikan amal soleh mereka di akhirat itu seperti debu yang berterbangan. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah bidan. Aku sungguh mengetahui
orang-orang di kalangan umatku yang mereka di hari kiamat akan membawa kebaikan-kebaikan yang banyak, yang besar, seperti gunung Tihamah. Fayaj'aluha Allahu azza wa jalla haba'an manthura. Kemudian Allah SWT akan menjadikan kebaikan-kebaikan yang besar tadi menjadi debu yang berterbangan, tidak bermanfaat baginya di hari tersebut. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, kata Thauban, tolong ceritakan kepada kami sifat-sifat mereka ini. Tolong jelaskan kepada kami siapa mereka ini. Orang yang datang di hari kiamat membawa banyak pahala, tapi setelah itu Allah SWT jadikan pahalanya berguguran seperti debu yang berterbangan. Maka beliau SAW mengatakan, "Ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun." Ketahuilah bahwasanya mereka adalah saudara-saudara kalian se-Islam, dan mereka adalah satu bangsa dengan kalian, dan mereka mengambil di malam hari apa yang kalian ambil, maksudnya adalah melakukan salat malam seperti kalian. Walakinnahum aqwamun idza khalau bi maharimillah intahakuha. Akan tapi mereka ini adalah orang-orang yang ketika dia dalam keadaan sendiri dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dia melanggar sesuatu yang diharamkan tersebut. Ini menunjukkan adanya orang yang dia semangat melakukan ibadah, akan tetapi disayangkan ketika dia dalam keadaan sendiri, tidak dilihat oleh orang lain, dengan mudahnya dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Ini sebagaimana dalam hadis ini bisa menjadi sebab amalan-amalan yang sudah dia kerjakan kemudian Allah SWT gugurkan sehingga menjadi debu yang berterbangan. Bagaimana cara untuk mendapatkan sifat yang mulia ini, merasa diawasi oleh Allah SWT? Yang pertama, dengan cara kita mengenal Allah SWT dan juga sifat-sifatnya. Mengenal bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Sebagaimana kita sebutkan di dalam sebagian ayat-ayat di awal pembahasan tadi. Belajar untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah kecuali dengan mengenal nama dan juga sifatnya. Kemudian yang kedua adalah menyadari bahwasanya anggota badan kita ini kelak akan menjadi saksi di hari kiamat. Allah SWT akan menjadikan tangan kita ini berbicara. Allah SWT mengatakan, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Sampai ketika mereka datang di hari kiamat, maka akan bersaksi atas mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka, bahkan kulit-kulit mereka atas apa yang mereka kerjakan. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Akhirnya mereka pun berkata kepada kulit-kulitnya, kenapa kalian bersaksi atas kami? Mengabarkan kepada Allah apa yang kami lakukan dahulu di dunia.
qalu antaqana Allah alladzi antaqa kulla syai'. Allah yang telah menjadikan segala sesuatu berbicara, dan dialah yang telah menciptakan kalian, dan kepadanya lah tempat kembali. Dan Allah mengatakan di dalam surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Di hari ini kami akan mengunci lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka, menutup mulut-mulut mereka sehingga tidak bisa berbicara. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara kepada kami. Dulu ini digunakan untuk menipu orang. Dulu ini digunakan untuk mengambil uang orang tanpa hak, digunakan untuk memukul tanpa hak. Akan berbicara kepada Allah. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi atas apa yang mereka kerjakan. Bersaksi bahwasanya dahulu kakinya digunakan menuju ke tempat maksiat. Akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara caranya adalah menyadari bahwasanya bumi tempat dia melangkah juga akan menjadi saksi di hari kiamat dan akan mengabarkan kepada Allah. Bisa bersaksi dengan kebaikan dan juga bersaksi dengan kejelekan sesuai dengan yang dilakukan oleh manusia tersebut. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari tersebut dia akan menceritakan, yaitu bumi akan menceritakan kabar-kabarnya. Nabi SAW mengatakan, inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha. Yang dimaksud dengan bumi mengabarkan tentang kabar-kabarnya adalah bahwasanya dia akan bersaksi atas seorang hamba yang laki-laki maupun wanita dengan apa yang dia kerjakan di atas bumi tersebut. Kalau dia melihat seseorang melangkah di atas bumi ini ke dalam atau ke tempat-tempat yang baik, kajian, salat berjamaah, kemanusiaan atau membantu orang yang kekurangan, membutuhkan bantuan, maka dia akan bersaksi dengan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba baik laki-laki maupun wanita melangkah di atas bumi ke tempat yang di situ adalah kemurkaan Allah SWT, maka dia juga akan bersaksi. Dia akan mengatakan, amila kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Orang ini telah melakukan demikian dan demikian di hari demikian dan demikian. Akan bersaksi di hadapan Allah atas apa yang dilakukan oleh seseorang di atas punggungnya, itu di atas bumi ini. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT, untuk menutup kajian pada pagi hari ini, ada beberapa kisah yang patut menjadi contoh bagi kita, dan bagaimana dahulu para salaf, para pendahulu kita, mereka sangat-sangat merasa diawasi oleh Allah SWT. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, diceritakan oleh sebagian orang yang saat itu bersama Umar bin Khattab. Beliau adalah Abdullah bin Dinar. Beliau mengatakan, aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju ke Mekah. Kemudian ketika
kami bersinggah di sebuah tempat, tiba-tiba ada seorang penggembala yang turun dari lereng, kemudian berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wahai penggembala, bi'ni syatan min hadhil ghanam. Karena dia membawa kambing atau banyak kambing saat itu, maka Umar bin Khattab yang dalam keadaan safar butuh makanan, beliau mengatakan, wahai penggembala, tolong jual kepadaku sebagian dari kambing-kambing tersebut. Faqala inni mamluk. Maka penggembala tadi mengatakan, aku hanyalah sekedar seorang budak, bukan aku yang memiliki domba-domba ini. Faqala qul li sayyidik akalah dhi'bu. Umar mengatakan, kabarkan saja kepada majikanmu, yaitu kamu jual 1 ekor, dan kabarkan kepada majikanmu bahasanya ada serigala yang memakan domba tersebut. Maka berkata penggembala tadi, dan jangan sampai kita kalah dengan penggembala tersebut. Ketika Umar mengatakan ucapan tadi, maka penggembala tersebut mengatakan, fa'ainallah. Maka di mana Allah? Engkau menyuruh diriku untuk mengatakan kepada majikanku bahwasanya domba tersebut dimakan oleh serigala. Di mana Allah? Kamu kemanakan Allahu Rabbul Alamin? Dia tidak tahu bahwasanya di depannya adalah Umar bin Khattab yang saat itu hanya mengetes bagaimana keimanan dari penggembala tadi. Di mana Allah, katanya? Meskipun majikanku tidak melihatku, tapi Allah SWT dialah yang melihat apa yang aku lakukan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat ucapan dari penggembala ini yang menunjukkan tentang keimanannya, meskipun dia adalah seorang penggembala, tidak mengenyam pendidikan, pengajaran, ta'lim seperti yang lain, tapi dia adalah seorang hamba Allah yang merasa diawasi oleh Allah SWT. Ratusan domba yang ada di depannya, dan dia seandainya mengucapkan ucapan tersebut di hadapan majikannya akan diterima, tapi itu tidak dia lakukan karena ini adalah amanah. Dia diberikan amanah atas harta tersebut. Maka Umar pun pada keesokan harinya datang kepada penggembala tadi dan juga majikannya, kemudian membeli budak tadi dari majikannya. Karena beliau melihat kuatnya iman yang ada di dalam hatinya, dia beli, kemudian setelah itu dia merdekakan dan mengatakan, a'taqatka fid dunya hadhil kalimah wa arju an tu'tiqaka fil akhirah. Kalimat yang kau ucapkan tadi, yaitu fa'ainallah, telah menjadikan engkau merdeka, keluar dari perbudakan di dunia ini, dan aku berharap bahwasanya kalimat tersebut yang intinya adalah merasa diawasi oleh Allah akan menjadi sebab engkau dibebaskan oleh Allah di akhirat dari neraka. Karena orang yang demikian maka dia akan amanah, melaksanakan ibadah, menjauhi kemaksiatan. Contoh yang lain, apa yang terjadi pada seorang yang kaya raya yang bernama Nuh ibnu Maryam. Kisah yang terjadi antara beliau dengan seorang pembantu beliau yang membantu beliau untuk mengurus kebunnya. Diutus pembantu tersebut
untuk mengurus kebunnya selama 2 bulan. Kemudian dia mengabarkan bahwasanya jagalah buah yang dihasilkan dari kebun ini dan aku akan mendatangi dirimu beberapa waktu ke depan. Kemudian setelah 2 bulan lamanya, setelah itu datanglah pemilik kebun ini. Dan dia mengatakan setelah dia beristirahat dan melihat-lihat sebentar, kemudian memanggil pembantu ini dan mengatakan, "Ya Mubarak, wahai Mubarak," karena namanya adalah Mubarak, "datangkan kepadaku anggur, setangkai anggur." Karena di situ adalah kebun anggur. Kemudian datanglah Mubarak ini dengan membawa setangkai anggur. Setelah dirasakan oleh Nuh, dia merasakan ini adalah anggur yang kecut. Dia panggil lagi, "Datangkan yang lain." Datang lagi dia dengan setangkai anggur yang lain, dirasakan kecut. Datangkan yang lain, sampai 3 kali. Ternyata dia mendatangkan selama 3 kali tersebut anggur-anggur yang kecut. Dia dalam keadaan lelah dan harapan dia pembantu ini adalah orang yang pengalaman, apalagi setiap hari yang dia lihat adalah anggur dan disitulah dia bekerja. Harusnya sekali dia mengambil 1 tangkai anggur, dia langsung bisa mendatangkan yang manis. Ini sampai 3 kali dia tidak bisa mendatangkan yang manis. Maka hampir-hampir dia marah. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Mubarak, aku meminta darimu untuk membawakan setangkai anggur yang sudah matang, tetapi engkau mendatangkan anggur-anggur yang tidak matang. Apakah engkau tidak tahu mana yang manis dan mana yang kecut?" Apa jawaban dari Mubarak? Dia mengatakan, "Wallahi ma arsaltani liakulahu." Dia mengatakan, "Demi Allah, engkau telah mengutusku ke sini bukan untuk memakan anggur ini. Akad antara diriku dengan kamu dulu 2 bulan yang lalu adalah aku ke sini untuk merawat, memelihara, menyirami. Engkau tidak mengutusku untuk memakan anggur ini. Wa inna ma arsaltani li ahfadhahu wa aqumu ala khidmatihi." Engkau mengutusku untuk menjaganya dan untuk memelihara anggur-anggur ini. "Walladzi la ilaha illa huwa ma dhuqtu minhu 'anabatan wahidah." Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, selama di sini aku tidak pernah merasakan meskipun 1 buah anggur. Jadi kerjanya tiap hari ya menjaga bagaimana supaya tidak rusak, mungkin dari sisi perairan dan seterusnya, dan tidak pernah selama 2 bulan tersebut dia merasakan meskipun hanya 1 anggur saja. Sehingga tidak heran kalau dia tidak tahu mana yang manis dan mana yang kecut. "Walladzi la ilaha illa huwa ma raqabtuka." Demi zat yang jiwaku yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, aku tidak di dalam melakukan pekerjaan ini bukan karena diawasi oleh dirimu, engkau berada jauh di sana. Aku tidak merasa diawasi oleh makhluk-makhluk, akan tetapi aku merasa diawasi oleh Allah SWT yang tidak samar baginya sesuatu apapun di bumi maupun di langit ini. Akhirnya singkat cerita,
orang kaya raya ini ketika melihat kesolehan dan bagaimana amanah yang dimiliki oleh orang tersebut, akhirnya dia nikahkan dengan putrinya yang juga dikenal dengan kesolehannya dan bahkan kecantikan yang dia miliki. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, karena merasa diawasi oleh Allah SWT, maka Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Kalau kita merasa diawasi oleh Allah dalam kegiatan kita, dalam pekerjaan kita, dalam profesi kita, padahal sesuatu telah di depan mata, tapi ketika seorang merasa diawasi oleh Allah dan takut kepada Allah dan dia tinggalkan sesuatu yang diharamkan tersebut, maka Allah SWT akan mengganti dengan yang lebih baik. Dan ini adalah tentunya di antara buah bertakwa dan buah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan semoga bermanfaat dan bisa menambah keimanan kita. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Atau mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang ingin disampaikan, kami persilakan. Baik, alhamdulillah, semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dan mempertemukan kita pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah ya tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada menyediakan apapun, kan ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan, tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.